Kami dari kelompok 3 menjelaskan materi tentang perpangkatan. Fitri Khairani Pulungan, NPM 21060300007, menjelaskan tentang definisi eksponen. Talita Eriliyah BR.Tobing.NPM 2.106.030.022, menjelaskan bagian bentuk umum. Dian Fatma Diva, NPM 21060300003, menjelaskan bagian sifat eksponen. Nabila Faiza Dalimunte, NPM 21060300004, menjelaskan bagian contoh soal. Bilangan eksponen adalah perkalian yang diulang-ulang. Kamu juga bisa menyebut eksponen adalah pangkat yang menunjukkan nilai derajat kepangkatan. Definisi eksponen juga bisa disebut dalam bentuk rumus matematika seperti yang disebutkan sebelumnya. Eksponen adalah bentuk perkalian dari suatu bilangan yang dilakukan berulang kali. Baik, setelah kita sudah mengetahui apa itu definisi dari eksponen, maka selanjutnya yaitu kita mengetahui bentuk umum dari eksponen tersebut. Nah, bentuk umum dari eksponen tersebut sama dengan A pangkat N sama dengan A dikali A sampai dengan seterusnya. N di sini kita maksudkan dengan pangkat, maka berarti misalkan A ini dia 2 dan N ini adalah pangkatnya 3, berarti 2 pangkat 3 sama dengan 2 dikali 2 dikali 2. 2-nya ada 3 kali, maka jawabannya adalah 8. Nah, sekarang kita akan masuk ke konsep ataupun sifat dari eksponen ya. Jadi sifat atau konsep dari eksponen itu ada 6. Yang pertama itu pangkat perjumlahan, yang kedua ada pangkat pengurangan, yang ketiga ada pangkat perkalian, yang keempat perkalian bilangan yang dipangkatkan, yang kelima itu ada perpangkatan pada bilangan pecahan, dan yang terakhir itu ada perpangkatan negatif atau pangkat negatif. Nah, yang dimaksud dari pangkat penjumlahan itu contohnya itu atau bentuk umumnya itu A pangkat M dikali A di pangkat N. Jadi pangkatnya itu yang dijumlahkan, bukan bilangan bulatnya. Oke, contohnya itu misal 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 3. Nah, itu jawabannya itu 2 pangkat 5. Jadi pangkatnya yang ditambahkan. Jadi 2 ditambah 3 itu 5 ya. Jadi hasilnya itu 2 pangkat 5. Nah, untuk pangkat yang pengurangan atau sifat dari yang kedua, itu adalah pembagian pangkatnya apabila bilangan bulatnya itu sama. Jadi pangkatnya yang harus dikurangi. Oke, bentuk umumnya itu A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurang N. Nah, contohnya itu misal A pangkat 4 dikurang 2 pangkat 4 dikurang 2 pangkat 2. Jadi 4 dikurang 2 hasilnya 2 ya. Jadi hasilnya itu 2 pangkat 2. Nah, untuk sifat yang ketiga itu ada pangkat perkalian. Bentuk umumnya itu A pangkat M dalam kurung pangkat N. Jadi contohnya itu ada bilangan yang berpangkat terus dipangkatkan lagi. Nah, pangkatnya itu harus dikalikan. Nah, contohnya itu misalnya 4 pangkat 2 itu dalam kurung pangkat 3 lagi. Jadi 4 pangkat 2 dipangkatkan 3 lagi. Nah, pangkatnya itu yang harus dikalikan. Nah, tadi kan 4 pangkat 2 dipangkatkan 3 lagi. Jadi 2 dikali 3 itu 6. Jadi hasilnya 4 pangkat 6. Nah, sifat yang keempat itu ada perkalian bilangan yang dipangkatkan. Nah, ini terjadi apabila bentuk umumnya itu A dikali B pangkat M. Nah, jadi itu dipecah. A kali B nya itu dipecah jadi A pangkat M dikali B pangkat M. Nah, jadi masing-masing dari bilangan tersebut itu dipangkatkan kembali. Contohnya itu 3 kali 5 dalam kurung pangkat 2. Nah, jadi itu dipecah 3 pangkat 2 dikali 5 pangkat 2. Seperti itu. Nah, untuk sifat yang kelima, perpangkatan pada bilangan pecahan. Nah, jadi ini misalnya ada soal perpangkatan tapi dia pecahan. Contohnya itu misal bentuk umumnya A per B pangkat M. Nah, sebenarnya ini sama aja dengan sifat yang keempat, cuman itu perkalian. Nah, yang ini tuh pembagian di pecahan gitu ya. Nah, jadi A per B pangkat M sama dengan A pangkat M per B pangkat M. Nah, contohnya gini, 5 per 3 dalam kurung itu dipangkatkan 2. Nah, jadi itu dipecah 5 pangkat 2 per 3 pangkat 2. Seperti itu ya. Nah, untuk sifat yang terakhir itu ada pangkat negatif. Nah, pangkatnya ini apabila bentuknya itu negatif. Nah, contohnya itu misal A pangkat negatif N. Nah, misalnya ada perpangkatan 2 dipangkatkan negatif 4. Nah, jadi negatif 4-nya itu diubah ya menjadi dalam bentuk 1 per 2 pangkat 4. Nah, jadi negatifnya itu berubah jadi 1 per gitu. Nah, dan pangkatnya itu berubah yang tadinya negatif jadi positif. Jadi 2 pangkat negatif 4 itu sama dengan 1 per 2 pangkat 4. Seperti itu contohnya. Baik, kita masuk ke contoh soal. Di mana di sini soalnya 2 pangkat min 3. Di dalam sifat eksponen, di mana jika dia perpangkatan min, maka hasilnya itu dia 1 per. Jadi di sini kita buat 1 per 2 pangkat 3. Kenapa dia pangkat 3? Karena di dalam soal 2 pangkat min 3. Jadi dia hasilnya 1 per 2 pangkat min 3. Kemudian kita keluarkan pangkatnya, jadi sama dengan 1 per 2 pangkat 3.
Kemudian kita jabarkan, jadi 1/2 dikali 1/2 dikali 1/2 sebanyak 3 kali. Kenapa sebanyak 3 kali? Karena perpangkatan dia 3. Kemudian, karena penyebut dia sama-sama 2, maka kita gabungan jadi 1. Jadi sama dengan 1/2 kali 2 kali 2, hasilnya 1/8. Seperti itu. Menggoreng ikan dicampur bakmi, digoreng terpisah jangan sekaligus. Cukup sekian presentasi kami, moga mendapat nilai yang bagus.